Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, setelah kemarin disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa Ferdy Sambo resmi menjadi tersangka atas pembunuhan berencana, kemudian rakyat, warganet langsung menyorot pada Kompolnas dan Komnas HAM. Karena kita lihat dua lembaga ini, dua institusi ini yang dianggap sebagai pihak eksternal oleh Polri, tapi bisa bekerja sama, bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk menuntaskan persoalan-persoalan kasus-kasus yang sedang mendera polisi ini. Rupanya justru dalam kacamata publik, dua institusi inilah yang selama ini juga turut ambil bagian dalam membuat skenario yang terbukti hari ini skenario-nya itu bohong. Kita lihatlah di Twitter terutama tagar bubarkan Kompolnas, bubarkan Komnas HAM, usut Benny Mamoto, Khairul Anam itu bertebaran. Dan kalau Benny Mamoto kemarin di video sebelumnya sudah saya tayangkan, dia melakukan pembelaan diri bahwa apa yang dia sampaikan sudah hasil klarifikasi. Mulai dari Humas Polri, kemudian dia klarifikasi ke Kapolres Jakarta. Dan itu yang disampaikan ke publik. Tapi rupanya pekerjaan yang hanya mengutip-mengutip itu apa bedanya dengan wartawan? Bahkan saya kira wartawan jauh lebih mulia. Karena mereka dikerangkai etika jurnalistik. Nah kalau yang ini kan kita mana tahu, kita nggak tahu. Bahkan seolah-olah seperti sebuah statement saja. Nah kalau kemarin sudah ada penjelasan dari Benny Mamoto, maka kali ini ada penjelasannya dari Komnas HAM. Kita dapat kabarnya dari Tribun News. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat konversi pers bersama Komisioner Komnas HAM RI BK Ulung Hapsara dan Komisioner Komnas HAM RI M. Khairul Anam. Jadi mereka berkumpul memberikan pernyataan, nampaknya begitu ya. Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya menghormati penetapan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua alias Brigadir J. Jadi ini sih statement yang standar, normatif yang akan disampaikan oleh semua orang. Kan bukan itu yang ingin kita dengar, tapi bagaimana perubahan ini di kacamata Komnas HAM. Apakah Komnas HAM juga mensinyalir adanya kejanggalan di awal atau tidak berprasangka apapun dan ngikut saja pada skenario yang sudah diberikan di awal? Begitukah? Taufan mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan penyidik kepolisian. Senada, Komisioner Komnas HAM RI M. Khairul Anam mengatakan pihaknya menghormati pengumuman proses hukum yang disampaikan oleh Kapolri, Irwasum, dan Kabareskrim Polri terkait kasus tersebut. Ya ini Khairul Anam yang paling sering muncul di muka publik ya, dan kita ingat sekali kemarin ada kertas yang dilipat seperti yang tiba-tiba panik ditutup saat menyampaikan press release. Itu pun belum terkonfirmasi ya. Menurutnya, sebagai satu proses hukum, pengumuman yang disampaikan oleh para pejabat utama Polri tersebut perlu diapresiasi. Saya kira kita tidak butuh penjelasan seperti ini. Tapi anggaplah kalau ini prolog ya nggak apa-apa. Tapi kan yang terpenting adalah kontennya. Komnas HAM melihat kejanggalan tidak dari awal kasus ini bergulir? Kan kita tidak mendengar itu, kita tidak melihat itu. Kan kalau kita ingat dalam penjelasan Pak Kapolri kemarin, itu berulang-ulang kali ditegaskan, digarisbawahi, bahwa faktanya tidak ditemukan tembak-menembak. Harusnya ini penjelasan dari Kompolnas, dari Komnas HAM, juga seiring searah benang merahnya ada gitu. Kalau tim sus melihat ada kejanggalan, mestinya itu pun yang terjadi pada Komnas HAM. Itu pun yang terjadi pada Kompolnas. Ya apalagi Kompolnas yang kemudian kita pertanyakan kembali fungsinya apa? Dia sebagai apa bicara di publik? Kalau memang tugasnya sekadar untuk memberikan arahan, untuk memberikan masukan kepada Presiden atau kepada Kapolri, kan itu tidak perlu dilakukan di ruang publik. Ini kan seperti sebuah kumpulan orang-orang untuk memberikan reinforcement, memberikan penegasan pada apa yang disampaikan oleh skenarionya Ferdy Sambo di awal. Kan rakyat melihatnya begitu. Maka dengan serta-merta, lantas umat Islam langsung mengaitkannya dengan KM 50. Bagaimana kita lihat di situ pun Komnas HAM tidak menunjukkan tajinya. Itu seperti yang mengekor saja dari penjelasan polisi. Nah ini yang ingin diusut. Rakyat meminta itu gitu. Rakyat meminta fairness-nya ada, equality before the law-nya ada. Begitu ya. Tunjukkan saja sudah. Ini tanggung dibongkar, harusnya dibongkar semuanya. Kalau ada yang 1-2 masih ada ditutup-tutupi, akan terbongkar juga.
Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan tidak ada kejahatan yang sempurna. Hari ini yang terjadi, ini adalah mubahalahnya dari IBHRS. Ya coba kita lihat saja dari kolom-kolom komentar yang bermunculan. Ini hampir semua sudah habis kepercayaannya kepada Komnas HAM. Komnas HAM pembohong dari anonymous user. Komnas Koplak membungkus narasi negatif membela yang salah. Adri. Si Anam suruh baca tuh, si Anam. Kompolnas segera bela FS. Buang-buang uang negara untuk gaji Komnas HAM yang kerjanya nggak jelas. Ya sebenarnya jelas, cuman orang-orangnya mungkin, nah ini yang harus dipertanyakan. Kapasitasnya bagaimana, kapabilitasnya bagaimana. Kalau memang dibawa atau sudah terbukti melanggar kode etik juga, ya harus segera diganti. Dari Lord, Komnas tukang stempel aja nih, bau kencur. Ini kan seolah-olah begitu ya, apa yang disampaikan kemudian diperkuat. Iya betul, ditemukan ini, iya betul, ada pelanggaran HAM, iya. Kita belum mendengar adanya penjelasan Komnas HAM yang berseberangan dengan kasus yang sedang dihadapinya. Tentu yang dimaksud dengan berseberangan itu berseberangan dengan pihak penguasa. Itu belum pernah kita dengar. Maka itu menjadi pertanyaan yang sangat besar tanda tanyanya. Ini PDT ini pendeta mungkin ya, pendeta FS Menurung. Komnas HAM cuma cari panggung, mencalonkan lagi ada dari Komnas HAM seperti komisionernya untuk periode berikutnya. Unsur politik ke pribadi jadinya katanya. Ya mungkin saja, kenapa tidak? WKWK, buang badan cuci tangan lu. Kalau lu tegas dari awal rakyat respect, bukan pelintat-pelintut, pelintar-pelintir. Itu persis yang dirasakan oleh rakyat ketika melihat sepak terjang yang dilakukan oleh Komnas HAM. Jadi seperti yang terbukti hari ini bahwa Kapolri sudah mengumumkan Ferdy Sambo sebagai tersangka, kita tidak melihat juga respon yang bertaji dari Komnas HAM maupun dari Kompolnas. Kalau dari Kompolnas malah kita dengar, yaitu kan yang kita dapatkan dari Humas Polri dan dari Kapolres Jakarta Selatan. Ini bukan sekedar dia mencari pembenaran, tapi dia menyalahkan kesalahannya ke pihak lain. Padahal kalau Anda menjadi bagian dari persoalan ini, dari bagian yang membuat kesalahan, kan harusnya minta maaf. Sesimpel itu saja, minta maaf. Tapi memang sulit bagi orang-orang yang besar kepala. Nah sekarang pertanyaannya, Komnas HAM, para pimpinannya, ini Anda merasa besar kepala tidak? Kalau tidak, ya sudah minta maaf saja. Dan lakukan reformasi, atau kalau perlu, revolusi di tubuh Komnas HAM, di tubuh Kompolnas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya, apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya, insya Allah akhir November ya. Kita akan berangkat bersama SJ Channel, maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat. Pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November, tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti, turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya. Kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap. Segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SJ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri,
transportasi nyaman, harga terjangkau serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683